Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya di channel Heroes Link. Jadi di channel ini kita akan memberikan informasi berupa pembelajaran, berupa pengetahuan yang pada intinya adalah semua terkait dengan edukasi ataupun daily edukasi ya, seperti itu. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang interface atau tampilan daripada Microsoft Word di versi 2019. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan sub menu dari menu bar yang ada pada aplikasi ini. Oke, di sini pada bagian clipboard nanti akan saya zoom dan saya dekatkan ya, kalian nanti bisa lihat. Di sini pada bagian clipboard ada beberapa fungsi, di antaranya ada paste, cut, copy, dan format writer. Oke, mana sih yang sering kita gunakan? Yang sering kita gunakan adalah antara copy dan paste ya. Jadi kalau copy ini kita pakai ketika kita ingin menyalin atau menyamakan teks yang sebelumnya untuk dipindahkan ke teks yang lain ya, tanpa melakukan perpindahan teks tersebut ya. Itu fungsi dari copy. Sedangkan cut di sini itu mirip seperti copy juga. Berbedanya kalau cut di sini kita menyalinnya itu memindahkan. Jadi teks yang sebelumnya itu akan hilang, dia dipindahkan ke teks yang sebelumnya atau yang setelahnya, seperti itu ya. Jadi yang sebelumnya akan hilang kalau kita menggunakan cut. Berbeda dengan copy. Kalau copy tadi kita pindahkan tanpa merubah atau memindahkan teks yang sebelumnya. Lalu di sini paste. Nah, paste itu ketika kita sudah melakukan copy atau cut tadi, lalu kita pastekan, ya, kita pindahkan gitu. Ya, di sini juga ada jalan pintasnya atau shortcutnya. Kita bisa menggunakan CTRL plus C apabila kalian ingin melakukan copy, ya. Terus kita juga bisa melakukan cut, CTRL plus X ya kalau di sini ya. Nah, X untuk cut. Dan satu lagi CTRL plus V kalau kita ingin menggunakan paste. Oke, sekarang kita coba praktek ya. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya cukup mudah. Tinggal kita blok terlebih dahulu yang mau kita copy. Misalnya ini saya copy ya. Atau saya menekan CTRL plus C. Misalnya saya pindahkan di bawah sini. Ya. Nah, ini adalah copy. Artinya dia tidak berpindah dari sini, teks yang sebelumnya itu tidak pindah ke sini. Berbeda dengan yang cut ini, apabila saya tarik lalu saya klik kanan, kita bisa klik ini atau kita menggunakan CTRL plus X pada keyboard kita, maka dia akan hilang. Lalu kita pastekan misalnya di bawah sini. Nah, ini CTRL plus X atau cut. Seperti itu cara penggunaannya ya. Nah, ini namanya sub menu yang sering digunakan. Kita lanjut ke bagian lain yang bagian font. Di sini ada yang disebut dengan font. Font itu adalah bentuk tulisan. Ya, bentuk tulisan. Bentuk tulisannya ini bervariasi. Ini sangat banyak sekali. Yang umumnya kita gunakan adalah Times New Roman ya. Apabila kita klik maka teksnya ini akan berbeda tuh. Ya, misalnya saya tuliskan ini masih Calibri ya. Saya rubah nih. Saya rubah jadi Times New Roman CTRL plus C. Nah, kalian perhatikan. Ada perbedaan kan antara teks yang atas ini dengan yang bawah ini. Kenapa bisa berbeda? Karena yang di atas ini dia menggunakan font Calibri. Sedangkan yang di bawah ini dia menggunakan Times New Roman. Jelas ya perbedaannya ya, terlihat ya. Oke, selanjutnya kita ke sebelahnya. Yang ini yang disebut dengan font size. Font size itu adalah ukuran font. Nah, artinya yang saya blok ini dia ukurannya adalah 11.
apabila saya copy terus saya pindahkan, misalnya di sini ya, ini hanya untuk pembeda saja. Ini di sini masih 11, saya akan blok, lalu saya akan pilih. Nah, dia akan semakin besar. Kalau ke atas maka dia akan semakin kecil. Ya, tergantung keinginan atau penyesuaian nantinya. Umumnya sih kita menggunakan ukuran 12 seperti itu. Nah, itu disebut dengan font size. Atau kita bisa menggunakan shortcut. Ya, shortcutnya nanti ada di gambar deh ya, atau di teks gambar ini. Oke, selanjutnya di sini. Di sini adalah increase font size. Apabila kamu tidak menggunakan font size yang di sini untuk memperbesar, kamu bisa menggunakan yang ini. Ya, tuh. 14, 16, tapi dia plus 2. Ya, artinya setiap kamu klik ini itu memperbesar fontnya menjadi plus 2. Apabila tadinya 14 jadi 16, kalau udah 16 jadi 18 dan seterusnya. Kalau sebelahnya ini dia menurunkan, decrease. Ya, kita turunkan. Nah, turunnya juga jadi 2 font gitu ya, maksudnya ukurannya lebih turun 2 gitu. Tadinya 14 jadi 12, tadinya 12 jadi 10, 11 jadi ya ke belakangnya jadi 11 ya. Oke, 11. Nah, seperti itu. Nah, yang ini adalah change case. Change case ini kita gunakan apabila kita ingin ingin merubah teksnya. Misalnya kan karena di sini semuanya adalah caps lock atau huruf besar, maka bisa saya rubah misalnya menjadi lower case. Nah, dia akan menjadi huruf kecil semua. Kalau saya di sini menggunakan sentence case, berarti dia hanya huruf bagian depannya saja yang berubah, ya. Apabila saya menggunakan uppercase, maka keseluruhannya akan menjadi besar, ya, atau huruf menjadi caps lock. Apabila saya menggunakan capital H word, artinya dia per spasi dia akan berubah menjadi satu huruf dengan huruf besar, ya. Lalu apabila saya toggle case, maka dia akan menjadi tulisan seperti ini. Mungkin kalau disebutnya bahasa alay ya, teks alay seperti itu, ya. Nah, ini biasanya umumnya kita pakai yang mana? Umumnya adalah bisa menggunakan sentence case atau capital H word, ya, seperti itu. Ya, oke. Kita turun ke bawah. Di sini ada bold. Bold itu artinya adalah menebalkan teks. Nah, ini kan seperti ini ya. Lalu saya klik misalnya B-nya ini. Nah, dia akan menjadi bold. Berbeda dengan temannya. Temannya itu nggak ada yang tebal, ya. Apabila saya blok lagi, nah, saya bold lagi, dilepas, maka dia akan menjadi normal lagi, ya. Nah, sebelahnya adalah italic. Italic adalah memiringkan teks, ya. Nah, lihat, dia akan miring. Berbeda dengan teman lainnya. Teman lainnya itu tidak miring, ya, seperti itu. Kalau saya lepas lagi, maka dia akan normal lagi. Saya blok lagi, lalu saya kasih garis bawah, ya. Nah, ini yang disebut dengan underline. Underline itu adalah menggarisbawahi teks, ya. Apabila saya blok lagi, lalu saya lepas, maka dia akan balik lagi ke normalnya, ya. Lalu sebelahnya apa ini? Sebelahnya kita bisa menggunakan strike through. Jadi teksnya itu dicoret. Nah, seperti itu, ya. Kita lepas lagi. Jarang sekali dipakai. Nah, kalau yang sebelah sini itu disebut dengan subscript. Subscript itu artinya adalah membuat membuat alfabet atau angka itu ada di bawah teks. Misalnya begini. C2 misalnya, 2-nya saya blok lalu saya klik ini. Nah, dia akan menjadi di bawah, ya, seperti itu. Kalau misalnya saya blok lagi, nih saya lepas, dia akan kembali normal lagi. Nah, kalau yang ini itu nanti dia di atasnya superscript-nya, ya, seperti itu. Gimana, Om? Ih, lagi ngajar dulu. Biasa. Oke, nah selanjutnya adalah di sini ada text effect dan tipografi, ya. Ini itu seperti glow gitu ya, seperti shadow gitu teksnya itu. Nah, tuh ada shadownya atau glownya. Ini jarang banget dipakai ya. Ini jarang banget dipakai. Kita nggak perlu pakai ini sih sebenarnya gitu kan. Terus ini kalau kita ingin membuat stabilo, misalnya di C2-nya kita buat stabilo. Nah, seperti itu ya. Atau warnanya bisa kita ganti, terserah kamu ya. Yang penting kamu sudah melakukan blok terlebih dahulu terhadap teks ini, gitu ya.
catatan penting bahwa ketika kamu sudah bloknya, baru kamu rubah warnanya. Kalau misalnya belum diblok, dia nggak akan bisa. Seperti itu. Lalu sebelahnya ini adalah font color. Font color ini kita gunakan apabila kalian ingin mengganti warna daripada teks atau tulisan kalian, ya. Nah, misalnya begini. Ini kan warna hitam. Saya blok, lalu saya klik. Nah, dia akan menjadi merah. Kalau misalnya kalian tidak terlihat, maka saya rubah misalnya jadi warna kuning, misalnya contoh. Nah, dia akan berubah teksnya, tapi ini jarang sekali digunakan yang seperti ini tuh. Jadi umumnya aja kita pakai ya. Nah, itu adalah fungsi daripada submenu pada font. Selanjutnya adalah kita masuk ke paragraf. Nah, paragraf ini ada beberapa yang kita pakai dan ada juga yang tidak kita pakai ya. Nah, misalnya di sini. Di sini saya menggunakan bullets ya, atau bullets. Bullets di sini itu ada yang bulat seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang kotak, ada yang buat abstrak ya, seperti ini atau ini. Nah, umumnya yang kita sering gunakan adalah ini ya, tapi ini jarang sekali dipakai seperti itu. Tapi kamu sudah tahu inilah fungsinya ya, bagaimana cara menambahkan bullet seperti itu. Nah, setelah itu kamu bisa menggunakan ini. Di sini adalah numbering, memberikan nomor. Nah, misalnya nomor 1, ketika kamu enter lagi, dia akan menjadi nomor 2 dan seterusnya ya, sampai kamu menyelesaikan pengetikannya. Lalu sebelahnya itu pakai dalam kurung ya. Nah, ini pakai titik Romawi, ini pakai alfabet, ini huruf kecil, ini dan seterusnya. Intinya adalah kamu coba nanti sambil praktiknya ya. Mungkin nanti akan saya berikan tugas dan tugas tersebut mungkin nanti akan diserahkan gitu di saat masuk ke dalam kelas ya. Oke. Selanjutnya di sebelah sini itu multi level list. Kalau yang tadi, nah ini ada sedikit perbedaan. Misalnya kita pasang dulu di sini 1, set, gitu kan ya. Nah 2 A misalnya, 3 B misalnya seperti itu. Kalau multi level dia ketika kita enter, nah seperti ini. Nah gini ya, dia akan bergeser. Nah seperti itu. Nah jadi multi level. 1 ada A, ada I gitu kan. 1 A, B, C gitu kan. Terus kita enter lagi kedua, misalnya 2 jadi CTRL plus C1 misalnya. Nah, di sini kita itu pakai pada keyboard dengan menekan tab. Nah, seperti itu ya. Maka multi levelnya dia akan bekerja. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sebelahnya di sini itu ada decrease independent. Jadi decrease itu apabila kita menjorok ke luar ya, misalnya gini nih. Ini kan tadinya gini. Nah, gitu. Ya, jadi dia dikurangi ya. Set. Nah, kalau misalnya kita klik ini, dia bergeser ke sana dan seterusnya. Intinya begitu, ya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan yang namanya like left. Like left itu adalah rata kiri, ya, rata kiri. Nah, misalnya begini deh. Misalnya saya punya teks di sini. Oh, jangan di sini ya. Nah, di sini misalnya saya punya teks misalnya penuh ini. Saya copy dulu, saya blok dulu ya. 1 2. Nah, misalnya begini. Saya menggunakan like left. Like left itu ketika saya klik ya. Nah, dia akan rata ke kiri. Sedangkan kalau saya klik dari center, maka dia akan pindah ke tengah, rata tengah. Kalau saya klik misalnya like right, maka dia akan menjadi rata sebelah kanan. Apabila saya klik just TV, maka dia akan rata kiri dan kanan. Di sini maksudnya rata kiri dan kanan tuh. Tuh, ya, rata kiri dan kanan. Nah, di sini ada align dan paragraph spacing. Align dan paragraph spacing itu kita gunakan apabila kita ingin memberikan apa ya namanya ya? Memberikan paragraf antar teks misalnya gitu, antar kalimat. Nah, di sini kan tuh dia akan berubah ya. Nah, ketika saya 30 dia akan semakin luas, 25 semakin kecil, 20 semakin kecil, 1,5. Biasanya normalnya adalah 1,5 seperti itu. Ya. Oke.
Selanjutnya adalah di sini itu untuk memberikan sama seperti apa ya? Sama seperti yang ini ya. Nah, ini sama seperti yang ini, cuman kalau yang ini itu dia hanya pada bagian teksnya saja, sedangkan ini itu pada keseluruhannya. Tuh, ada sedikit perbedaan ya. Misalnya sini saya copy, terus saya pakai yang tadi ya, yang ini nih. Ya, yang ini. Nah, ini karena sebelahnya udah ada warnanya, di sini saya non terlebih dahulu ya. Nah, ini yang kita gunakan stabilo ini ya, text highlight color, sedangkan yang atasnya ini kita gunakan yang ini. Ini yang disebut dengan shading. Oke, selanjutnya adalah di sini kalau kita ingin menggunakan tabel ya. Tabel, misalnya begini, ini saya blok terlebih dahulu, set, lalu saya berikan kotak di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk kotaknya. Jadi kalau yang all border itu semuanya, sedangkan outside border itu hanya untuk kiri dan kanan, inside itu hanya untuk bagian dalam, dan inside vertikal itu untuk atas, inside horizontal itu untuk sampingnya. Ya, karena di sebelah sini kan nggak ada nih sebelahnya lagi. Nanti kita akan membuat tabel di insert, tapi setelah pertemuan dari home ini ya. Oke, selanjutnya untuk style ini normalnya adalah kita pakai yang normal aja. Kalau no spacing dia akan mepet ya, seperti gambar ini ya, yang saya blok ini nih. Nah, itu sama seperti kita menggunakan ini ya. Nah, misalnya remove after paragraph. Nah ya, bisa kita pakai remove, dia akan seperti itu. Nah, no spacing namanya juga. Lalu heading, nah ini nggak perlu kita pakai sih sebenarnya, kita pakai normalnya aja ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di editing. Di editing ini ada find, ada replace, ada select ya. Maka kalau kita menggunakan find apabila kita ingin mencari sesuatu, misalnya di sini saya mencari a misalnya. Oh, udah ketemu nih A ada di sini gitu kan. Misalnya saya ingin mencari kata paste misalnya. Di mana ya pastenya ya? Oh, paste ini ada banyak nih. Yang mana yang mau saya cari ya? Oh, yang atas misalnya, seperti itu. Ya, makanya tinggal kita klik ya, seperti itu. Clear ya sampai sini ya. Sedangkan kalau kita gunakan replace, ini sedikit berbeda apabila saya di sini ingin merubah paste menjadi menyalin. Nah, di sini saya replace itu hanya untuk satu teks saja yang saya tandain. Kalau replace all itu seluruh teks yang ada tulisan pastenya. Ya, kita misalnya mau replace aja. Nah, menyalin doang, satu doang. Sedangkan paste yang bawah enggak. Kalau replace all, nah menyalin. Berarti di sini kita menemukan 16 yang kita rubah. Apakah kamu ingin melanjutkan? Oke, gitu kan? Artinya 16 teks dan tulisan paste tadi maka sudah dirubah, gitu. Nah, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih, thank you for watching this video. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.